Kiai Gede Sebayu adalah keturunan darah bangsawan dari Batara Katong Adipati Wengker Ponorogo. Ayahnya bernama Pangeran Onje adalah Adipati Purbalingga. Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1530-an. Kiai Gede Sebayu dikaruniai dua orang anak yaitu, Raden Ayu Giyanti Subalaksana istri dari Pangeran Selarong, Pangeran Purboyo. Kiai Gede Honggowono ayah dari Kiai Gede Hanggowono Seko Menggolo Jumeneng Tumenggung Reksonegoro Kei Nasab Kiai Ageng Taruk. Beliau masih keturunan dari Prabu Brawijaya kelima Brekertabumi. Dengan silsilah sebagai berikut: Prabu Brawijaya kelima Brekertabumi plus selir dari Campa Raden Joko Piturun atau Batara Katong atau Syekh Sekar delima Pangeran Onje. Kiai Gede Sebayu Kiai Gede Sebayu wafat sekitar tahun 1625 dan dimakamkan di daerah Danawari, Kec. Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Beliau dibesarkan dan dididik oleh kakeknya Kiai Ageng Wunut. Guru-guru Kiai Gede Sebayu Kiai Ageng Wunut Pangeran Onje. Anak-anak Kiai Gede Sebayu Raden Ayu Giyanti Subalaksana Kiai Gede Honggowono. Murid-murid Kiai Gede Sebayu Kiai Suralawayan Kiai Jaga Sura. Masyarakat Tegal khususnya, pasti tidak asing dengan nama Kiai Gede Sebayu. Ya, hal ini karena beliau merupakan tokoh pendiri pemerintahan Tegal pada tahun 1585 sampai tahun 1625. Identitas Kabupaten Tegal dijiwai oleh semangat kejayaan Kiai Gede Sebayu dalam membangun telatah Tegal. Sebagaimana tertera dalam buku Silsilah Raja-Raja Setanah Jawa, Kiai Gede Sebayu adalah keturunan bangsawan yang bernama Batara Katong Adipati Ponorogo dan beliau adalah putra ke-22 dari 90 bersaudara. Kemudian Kiai Gede Sebayu mempunyai dua orang anak yaitu, Raden Ayu Giyanti Subalaksana istri dari Pangeran Selarong, Pangeran Purboyo, dan Kiai Gede Honggowono. Sejak kecil, Kiai Gede Sebayu diasuh oleh eyangnya yaitu Kiai Ageng Wunut yang selama hidupnya menekuni agama Islam. Hal ini membawa dampak bagi perkembangan Kiai Gede Sebayu yang tumbuh menjadi anak yang berperilaku ramah dan santun. Setelah menginjak dewasa, Kiai Gede Sebayu oleh ayahnya disuwitakan di Keraton Pajang yaitu Sultan Hadiwijaya. Sebagai prajurit tamtama sehingga Kiai Gede Sebayu memperoleh pendidikan keprajuritan dan ilmu kanuragan. Ketika Arya Pangiri berkuasa di Kesultanan Pajang, Kiai Gede Sebayu banyak pengabdiannya pada pemerintah Kanjeng Sultan Adiwijaya, penguasa Pajang. Setelah Sultan Pajang meninggal, keadaan pemerintahan menjadi sangat kisruh dan banyak yang menjadi korban. Melihat kondisi negeri seperti itu, Kiai Gede Sebayu beserta keluarganya meninggalkan negeri Pajang. Pada saat terjadi pergolakan perebutan kekuasaan, beliau lebih memilih diam. Bahkan pada saat suasana makin kacau, Kiai Ageng Wunut kakek Sebayu mendesak Kiai Gede Sebayu agar menyelamatkan kerajaan Pajang. Namun, Kiai Gede Sebayu menolak. Melihat penderitaan manusia akibat perebutan kekuasaan antar keluarga itu tidak kunjung reda, ketika terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Pangeran Benowo yang didukung oleh Panembahan Senopati dari Mataram. Pangeran Benowo mengajak Kiai Gede Sebayu untuk membantunya merebut tahta Kesultanan Pajang dari tangan Arya Pangiri yang semakin semena-mena terhadap rakyatnya. Ketokohan Kiai Gede Sebayu mulai tampak ketika terjadi perang antara Kesultanan Pajang dengan Kadipaten Mataram. Kiai Gede Sebayu bergabung dengan prajurit Mataram bersama Pangeran Benawa untuk menyingkirkan Aryo Pangiri. Ketika itu Kiai Gede Sebayu dengan tombak pendeknya menyerang prajurit Pajang sehingga banyak yang tewas dan akhirnya Aryo Pangiri menyerah dan diusir dari Keraton Pajang. Kemudian Keraton Pajang diserahkan kembali kepada Pangeran Benawa. Setelah selesai pertempuran 1587, selepas peperangan tersebut Kiai Gede Sebayu malah pilih pamit untuk menyingkir ke barat. Beliau melepas atribut kebangsawanannya dan mengembara mencari hakikat hidup. Kiai Gede Sebayu dan pengikutnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke arah barat dan sampai di Desa Taji, wilayah Bagelan, disambut oleh Demung Kiai Gede Karanglo. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Banyumas Kadipaten Purbalingga, untuk ziarah ke makam ayah Kiai Gede Sebayu dan akhirnya sampai di Desa Pelawangan kemudian menyusuri pantai utara ke arah barat dan sampailah di Kaligung Padepokan Kiai Gede Wonokusumo. Kiai Gede Wonokusumo adalah sesepuh dan penanggung jawab makam Pangeran Derajat, Mbah Panggung.
Mengetahui tujuan mulia dari kedatangan Kiai Gede Sebayu ke Tlatah Tegal yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka Kiai Gede Wonokusumo dengan tulus ikhlas membantu menata rombongan Kiai Gede Sebayu dengan menitipkan keluarga-keluarga dari rombongan itu ke daerah-daerah sepanjang Kaligung sesuai bidang-bidang keahlian masing-masing dan berakhir di Dukuh Karangmangu Desa Kalisoka, Kecamatan Dukuh Waru Sekarang, sesuai bidang keahlian yang dimilikinya. Kedatangan keluarga dari rombongan Kiai Gede Sebayu di masing-masing daerah itu dapat memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan daerahnya. Kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dari rombongan Kiai Gede Sebayu mulai menyusun rencana dan strategi untuk melakukan pembangunan, yaitu mengatur penempatan para pengikutnya sesuai dengan keterampilan dan keahlian. Ahli kerajinan dan pertukangan ditempatkan di pusat perniagaan dan perdagangan. Ahli pertanian ditempatkan di daerah pertanian yaitu dataran rendah dan tinggi. Ahli kemasan, ahli tenun termasuk keluarga Kiai Gede Sebayu. Sampailah Kiai Gede Sebayu di sebuah daerah penuh ilalang, padang rumput luas dengan sungai besar yang dialiri air bening sampai muara laut utara. Beliau terperangah melihat hamparan padang rumput luas yang nyaris tak berpenghuni itu. Di sana hanya ada beberapa bangunan semi permanen yang dihuni sejumlah santri dan sebuah makam keramat. Makam tersebut adalah tempat jenazah Sunan Panggung atau Mbah Panggung dikebumikan. Diajaknya warga setempat membabat alang-alang agar jadi tegalan. Menyikapi perkembangan peningkatan kesejahteraan rakyatnya yang belum tampak nyata, sedangkan sebagian besar bermata pencaharian tani ladang, tanah kering, yang hasilnya kurang menguntungkan. Kiai Gede Sebayu beserta dua orang pengikut setianya, Kiai Suralawayan dan Kiai Jagasura berjalan sepanjang tepi Kaligung ke selatan sampai di suatu pinggir Gunung Selapi. Dan muncullah niat membangun bendungan untuk mengalirkan air dari Kaligung ke persawahan. Perkembangan selanjutnya, dengan keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Kiai Gede Sebayu beserta pengikut dan masyarakat sekitarnya dalam membendung Kaligung hingga menjadi sumber pengairan bagi pertanian di daerah sekitarnya yang kemudian disebut Bendungan Danawari, memberikan penamaan terhadap wilayah sesuai dengan kondisi daerah, seperti Danawari yang berarti memberi air. Selain itu membuat Kali Jembangan, Kali Bliruk dan Kali Wadas yang terletak di Dukuh Kemanglen dengan sebutan Grujugan Curug Mas. Untuk memenuhi kebutuhan rohani, Kiai Gede Sebayu membangun masjid dan pondok pesantren di Dukuh Pesantren sebagai tempat kegiatan agama. Disinilah diajarkan cara membaca Al-Quran, pengajian yang mengajarkan kewajiban muslim dalam menjalankan agamanya. Bahkan beliau dengan tangan terbuka siap menerima para ulama-ulama yang ingin berdakwah di daerah Tegal. Selawi berarti tempat berkumpulnya para satria yang berjumlah Selawe atau 25 yang dalam perkembangannya menjadi pusat kekuasaan Pangreh Praja di Kabupaten Tegal. Ide dan pemikiran Kiai Gede Sebayu memberikan banyak kemajuan bagi masyarakat. Para petani dapat memanfaatkan alat-alat pertanian dengan adanya hasil kerajinan pandai besi. Pasar perdagangan semakin ramai karena banyak masyarakat yang memiliki keterampilan pertukangan kayu, menjahit, pembuatan alat dapur dari tembaga, pertukangan emas dan sebagainya. Taraf hidup masyarakat meningkat dengan didukung pembuatan jalan desa, pembangunan rumah penduduk yang dilakukan secara gotong royong, mengatur keamanan secara bersama-sama. Sementara itu, Pangeran Benowo diangkat menjadi Raja Pajang. Beliau membutuhkan sepupunya, yang tak lain adalah Kiai Gede Sebayu, untuk menjadi patih. Pangeran Benowo pun mengutus sejumlah prajurit untuk mencari Kiai Gede Sebayu. Di Desa Tegal, tempat Sebayu bermukim, sepupu Pangeran Benowo itu ditemukan. Namun karena Kiai Gede Sebayu tidak mungkin meninggalkan rakyat Tegal, maka Pangeran Benowo melantik beliau menjadi Demang atau sesepuh Desa Tegal. Anugerah sebagai sesepuh desa diberikan pada malam Jumat Kliwon, 15 Safar tahun 988 Hijriah, atau tahun 588 Ehe. Waktu itu bertepatan dengan tanggal 12 April tahun 1580 Masehi. Keberhasilan Kiai Gede Sebayu dalam mengelola Tlatah Tegal gaungnya sampai ke negeri Mataram. Kemudian atas jasa-jasa Kiai Gede Sebayu dalam membangun Tlatah Tegal, oleh Ingkang Sinuhun Kanjeng Panembahan Senopati Saidin Penata Gama Ratu Bimantoro di negeri Mataram, diangkat menjadi Juru Demang setara dengan Tumenggung di Kadipaten Tegal pada Rabu Kliwon tanggal 18 Mei tahun 1601 Masehi atau tanggal 12 Robiul Awal 1010 Hijriah atau 1524 Caka. Dengan berpedoman inilah disepakati sebagai hari jadi Kabupaten Tegal. Perjalanan Kiai Gede Sebayu yang sangat luar biasa tersebut seolah hanya peristiwa biasa,
padahal peristiwa tersebut dari aspek politik dan sosial budaya memiliki nilai yang sangat besar, yakni, menguatnya legitimasi kekuasaan Mataram di wilayah barat, terbukti kemudian dengan diangkatnya keturunan Kiai Gede Sebayu menjadi adipati di Tegal dan Brebes. Terbangunnya pranata sosial dan kemakmuran melalui budaya bercocok tanam sebagai modal dasar ketahanan dan pertahanan suatu wilayah. Hal ini perlu dilakukan, karena waktu itu adalah awal masuknya kolonialisme Belanda, 1601, yang diyakini akan menguasai dan menghancurkan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Membangun karakter sambil membangkitkan imajinasi. Dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal yang diselenggarakan setiap tahun, diharapkan akan terbangun karakter warga yang memiliki ciri dan perilaku sebagaimana yang ingin diteladankan Kiai Gede Sebayu. Salah satu keturunan Ki Gede Sebayu dari jalur Raden Mas Hanggawana yang terkenal di wilayah Kabupaten Tegal adalah Kiai Haji Mufti Salim atau biasa disebut dengan Mbah Mufti. Seorang ulama yang mendirikan pondok pesantren di wilayah Babakan Lebak Siu. Pondok pesantren Babakan tercatat berdiri tahun 1916 dan sampai saat ini masih eksis dengan santri yang berjumlah ribuan baik bertempat di pesantren utama bernama Pondok Pesantren Mahadut Tolaba atau di pesantren cabang milik keturunan Mbah Mufti seperti Pondok Pesantren Al-Rizki dan lainnya. Perjalanan Kiai Gede Sebayu yang sangat luar biasa tersebut seolah hanya peristiwa biasa, padahal peristiwa tersebut dari aspek politik dan sosial budaya memiliki nilai yang sangat besar, yakni, menguatnya legitimasi kekuasaan Mataram di wilayah barat, terbukti kemudian dengan diangkatnya keturunan Kiai Gede Sebayu menjadi adipati di Tegal dan Brebes. Terbangunnya pranata sosial dan kemakmuran melalui budaya bercocok tanam sebagai modal dasar ketahanan dan pertahanan suatu wilayah. Hal ini perlu dilakukan, karena waktu itu adalah awal masuknya kolonialisme Belanda, 1601, yang diyakini akan menguasai dan menghancurkan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Membangun karakter sambil membangkitkan imajinasi. Dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal yang diselenggarakan setiap tahun, diharapkan akan terbangun karakter warga yang memiliki ciri dan perilaku sebagaimana yang ingin diteladankan Kiai Gede Sebayu. Salah satu keturunan Ki Gede Sebayu dari jalur Raden Mas Hanggawana yang terkenal di wilayah Kabupaten Tegal adalah Kiai Haji Mufti Salim atau biasa disebut dengan Mbah Mufti. Seorang ulama yang mendirikan pondok pesantren di wilayah Babakan Lebak Siu. Pondok pesantren Babakan tercatat berdiri tahun 1916 dan sampai saat ini masih eksis dengan santri yang berjumlah ribuan baik bertempat di pesantren utama bernama Pondok Pesantren Mahadut Tolaba atau di pesantren cabang milik keturunan Mbah Mufti seperti Pondok Pesantren Al-Rizki dan lainnya.